Nah, kita lanjutkan lagi ya. Setelah membuat metode, tadi dilengkapi metode yang lain dalam kelas mahasiswa. Ada set nama, set prodi, set alamat, get nama, get prodi, get alamat. Dilanjutkan ya. Dilanjutkan juga untuk kelas yang lain, kelas dosen, kelas mata kuliah, dan kelas aktivis. Sekarang kita lanjut ke enkapsulasi. Definisi enkapsulasi itu apa kira-kira? Nah, kalau kita lihat dari katanya adalah enkapsulasi, kapsul, dari kata kapsul. Kapsul itu kan bentuknya wadah obat yang ada wadahnya seperti ini kan ya. Beda dengan pil ya. Kalau pil itu kan seperti ini lawaran gitu ya. Nah, itu yang mencirikan kapsul. Jadi kapsul itu ada wadahnya. Digunakan untuk apa wadah itu? Untuk membungkus. Nah, kalau enkapsulasi dalam pemrograman Java, berarti ada proses pembungkusan atribut dan metode untuk setiap objek. Jadi kalau kita itu membeda-bedakan objek, kemudian kita beri dia atribut masing-masing dan metode, berarti kita sudah menerapkan konsep enkapsulasi. Jadi bayangannya adalah wadahnya itu adalah kelas. Kemudian di dalam kelas itu ada metode dan variabel atau atribut. Nah, itu adalah proses enkapsulasi. Kita lanjutkan ke pewarisan atau inheritance. Di sini adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan sebuah objek atau sebuah kelas untuk mewarisi sebagian atau seluruh definisi dari objek yang lain. Misalnya tadi ya kita membuat kelas mahasiswa ya. Mahasiswa kan itu banyak sekali. Ada beberapa mahasiswa itu yang menjadi seorang aktivis. Berarti sebenarnya aktivis itu adalah mahasiswa juga kan? Tetapi mahasiswa belum tentu aktivis. Jadi setiap aktivis itu sebenarnya punya ID mahasiswa, punya program studi, punya nama gitu kan ya, punya organisasi sendiri ya. Yang bedakan ya berorganisasi. Sedangkan mahasiswa yang bedakan dengan menjadi tidak aktivis adalah mereka tidak berorganisasi. Nah, sekarang kita buat seperti itu. Di kelas aktivis tadi, kita buat konstruktornya aktivis dan kita tambahkan atribut organisasi misalkan. Di mana atribut organisasi ini adalah atribut yang tidak dimiliki oleh mahasiswa, tidak diperlukan oleh mahasiswa, tetapi diperlukan di kelas aktivis. Setelah kita tambahkan atribut, kita tambahkan metode seperti ini. Berarti kan di dalam aktivis ada satu atribut dan dua metode. Sedangkan di kelas main di sini kalau kita mau memanggil objeknya berarti di sini kelasnya, nama objeknya dan nama konstruktornya benar ya. Nah, yang membedakan dia itu sebuah kelas pewarisan adalah adanya sintak extend mahasiswa. Artinya kalau extend mahasiswa itu kelas aktivis memiliki semua atribut dan metodenya mahasiswa. Lihat seperti ini. Di sini apakah ada metode setName? Tidak ada. Tapi di sini terpanggil. Apakah ada metode setNama? Nah, tidak ada, tapi terpanggil. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah milik kelas mahasiswa. Seperti itu. Jadi kalau diilustrasikan itu kelas mahasiswa punya atribut ini dan aktivis itu seharusnya punya atribut ini, kita bisa persingkat di mana kelas mahasiswa itu mewariskan ke kelas aktivis. Jadi cukup menuliskan satu atribut tetapi aktivis memiliki semua atribut yang dimiliki oleh mahasiswa. Kalau menuliskannya seperti ini. Jadi kelas aktivis itu diturunkan dari kelas mahasiswa. Kita coba ya sekarang. Kita menuju kelas aktivis. Di sini kita buat dulu konstruktornya. Seperti ini. Kita buat variabel
globalnya. Nah, atribut ya ini berarti kita buat di sini public void set organisasi dengan inputan organisasi, di mana organisasinya ini nanti kita simpan dengan nilai organisasi rg1. Nah, untuk menampilkan public string, kenapa tadi string? Karena tipe datanya string get organisasi. Yang kita return adalah organisasinya. Nah, sekarang kita coba panggil ini di kelas main ya. Kita ke kelas main di sini. Kita tadi nama kelasnya aktivis. Kita beri nama AKT1. New artinya membuat objek. Nama konstruktornya aktivis. Nah, sekarang kita panggil metodenya ya. Dengan menuliskan nama objeknya, titik, kita cari set. Nah, kok cuma satu? Padahal seharusnya mewarisi. Coba kita lihat. Ternyata belum kita extend. Nah, kalau kita sudah extend mahasiswa, otomatis di sini nanti akan terbaca. Coba kita lihat. Nah, caranya itu ya, kita tekan titik, maka akan muncul lagi. Nah, set name, set organisasi. Kok cuma set name? Set nama kok enggak ada? Ya karena memang ini tadi belum ada ya. Belum kita buat di sini. Coba kalau di sini kita buat public void set nama dengan inputan string nama 1, di sini nama 1. Berarti ada set name sama set nama. Kalau kita lihat di sini, nah ada set nama, set name. Coba kita lihat aktivis. Nah, set. Coba kita lihat tadi, sebenarnya ada masalah. Public void aktivis. Nah, kita kembali set. Nah, muncul ya. Set nama misalkan coba tadi Fanny. NIM-nya misalnya 1002. Set organisasinya misalnya Himatika. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau ditampilkan ya berarti sistem out Brinland nama di sini kita manggil tadi pakai metode apa? Get nama. Kita panggil akt1.get nama. Oh, get namanya belum dibuat. Berarti di sini harus ada get nama. Nah, kita di sini panggil get nama. Kita jalankan. Nah, bisa ya. Kalau di sini kita ganti get organisasi. Nah, coba kita jalankan. Himatika. Seperti itu ya kira-kira. Kalian lanjutkan untuk semua metode yang ada di kelas mahasiswa, nama prodi,